Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwan akhwat rahimani Allah wa iyyakum, di pagi hari yang sejuk diguyur hujan, Allahumma shayyiban nafi'an, kita lanjutkan program tausiah pagi kita. Syutingnya di dalam rumah saja. Kali ini saya ingin menyampaikan wasiat daripada Ali bin Abi Thalib tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa menurut sahabat Ali bin Abi Thalib adalah al-khaufu minal jalil wal a'malu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal istidadu li yaumir rahil. Ungkapan yang padat, syarat dengan makna, dan sungguh dalam pengertiannya apabila kita renungi. Kata beliau, yang pertama adalah takwa itu, at-taqwa hiya al-khaufu minal jalil, takut kepada al-jalil, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan sekalian rahimani Allah wa iyyakum, di dalam surat Al-Baqarah ayat 41, di akhir ayat itu Allah firmankan, wa iyaya fattaqun, dan hendaklah engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah takut untuk melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada yang mendefinisikan tentang takwa ini, antaj'ala bainaka wa baina ma haramallahu hajiban wa hajizan, menjadikan antara dirimu dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala benteng, pembatas, pemisah, agar tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, hendaklah kita takut kalau kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita berbuat syirik, lain asrakta la yahbatona amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu syirik kepada Allah, batal amal-amal kamu. Kamu syirik kepada Allah, salat kamu batal, puasa kamu batal, seluruh apa amal-amal kita menjadi batal, dan kita sungguh akan menjadi orang-orang yang merugi. Oleh karena hindari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan sekalian rahimani Allah wa iyyakum, jauhi atau takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala apabila menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, jangan sampai kita melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala dan menyempitkan hati kita, menjadikan kita tidak mendapatkan hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-khaufu minal jalil. Kemudian selanjutnya, wal amalu bitanzil, dan hendaklah kita beramal di dunia ini dengan panduan at-tanzil, yakni apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an dan dijabarkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh realnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh di dalam ibadah dan dalam muamalah. Barang siapa yang mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan rugi, dan dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang ibadahnya tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan merugi dan nanti kelak menimbulkan penyesalan yang berkepanjangan. Kenapa? Tasla naron hamiyah amilatun nasibah, dia bersungguh-sungguh beramal, akan tetapi tasla naron hamiyah, dilemparkan ke dalam api neraka. Kenapa? Amalannya tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalannya tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan sekalian rahimani Allah wa iyyakum, selanjutnya setelah beliau sahabat Ali bin Abi Thalib ini radhiyallahu an, al-khaufu minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil, qanaah dengan yang sedikit. Tafsir daripada ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu fid dunya hasanah itu isinya adalah qanaah. Berarti qanaah itu adalah kebaikan di dunia, senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Qanaah bil qalil, walaupun rizki kita menurut pandangan kita adalah sedikit, akan tetapi kalau diiringi dengan qanaah dan penuh syukur, maka akan menjadi keberkahan. Dan Allah janjikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kamu syukur kepada Allah, Allah tambahkan nikmat. Kamu kufur, sungguh azab Allah lasyadid, sungguh sangat pedih. Selanjutnya adalah wal istidad liyaumir rahil. Dan hendaklah kita bersiap-siap diri untuk hari keberangkatan, hari perjalanan rihlatul khulud. Hendaklah kita ini senantiasa mempersiapkan diri untuk hari perpisahan kita dengan dunia, yakni hari kematian. Karena semakin hari dunia ini meninggalkan kita, dan semakin hari pula akhirat mendekati kita. Kata sahabat Ali ini, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirah. Irtahalatid dunya mudbiratan, dunia ini berputar menjauhi kita. Wartahalatil akhirah, dan akhirat juga berputar mendekati kita. Walikulli minhuma banun, di antara keduanya itu mempunyai, maksudnya masing-masing dari keduanya itu mempunyai anak-anak. Fakunu abna al akhirah, jadilah kamu anak-anak akhirat, jangan kamu jadi anak dunia. Karena al-yaum al-amalu wala hisab, hari ini kita beramal tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Godan nanti di akhirat al-hisab wala amal, kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa lagi kita bisa beramal. Penyesalan, lau akhartani ila ajalin qarib, ya Allah kalau seandainya engkau tangguhkan kematian kami waktu sesaat, akan tetapi tidak akan pernah terjadi. Ajal telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita senantiasa bersiap-siap mempersiapkan diri untuk hari keberangkatan rihlatul khulud. Itulah pengertian takwa yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib ini. Semoga kita semuanya bisa menapakinya dan menjadi orang-orang yang bertakwa, karena kita akan mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Isi hari-hari dengan satu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.